kepercayaan masing-masing. Minta tolong Ferry. Halo Fer. Minta tolong dibantu untuk berdoa. Yuk. Ayolah, kayak biasanya itu loh Fer. Selawatan terus loh. Sudah mulai. Doa saya. Oke, terima kasih ya Fer. Semoga dengan berdoa kita bisa memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Selanjutnya, hari ini tidak berangkat siapa? Banyak. Siapa saja? Egi, terus? Ini Kenapa? Mari. Ada suratnya enggak? Ada surat izinnya enggak? Iya. Ya. Ada sering seperti itu. Oke, ingatkan ya. Ingatkan ini sudah 2 hari tidak berangkat. Nanti barangkali kita ke sana ya, main bareng-bareng ya. Kenapa dia tidak berangkat? Galau atau bagaimana? Kenapa? Oh, galau. Oke. Untuk pagi hari ini, Bu Roy akan memaparkan pembelajaran melalui PowerPoint biar tidak bosan ya. Biasanya kita ceramah-ceramah saja. Untuk pembelajaran kita pagi hari ini tentang peran bangsa Indonesia dalam dunia. Oke, disusun saya sendiri biar tidak bosan, biar teringat-ingat. Itu foto saya. Tawa nggak apa-apa ya? Screenshot saya. Ya. Dari peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran itu apa toh? Peran. Kontribusi, pinter. Apalagi peran. Peran itu apa? Apa? Bagian. Bagian apa ini? Bagian sing larang Nyanyi. Oke. Peran bangsa Indonesia. Materi yang kemarin gue ulas kembali. Peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia ini tidak terlepas dari ikut serta Indonesia dalam politik bebas aktif. Bebas itu apa? Konotasinya jangan yang jelek-jelek ya. Bebas, bukan bebas gitu bukan ya. Tidak terikat oleh apapun. Bagus, keren. Tidak terikat. Ada yang terikat? Ada. Terikat apa? Terikat lama, oke. Bebas. Tidak ada ikatan atau bebas menentukan. Indonesia bebas menentukan mau bekerja sama dengan siapa. Bebas, tidak ada paksaan. Tadi tidak ada ikatan. Tidak boleh kesana harus sama tidak. Ya kalau aktif, apa aktif? Aktif. Barangkali di sini ada suka menari-nari tiktokan gitu. Nova. Tak buka kan TikTok ini. Gak usah. Aktif apa aktif? Aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam kancah internasional atau di dalamnya. Pinter gak apa-apa diambil belakangnya. Ya, aktif mengikuti. Yaitu bebas aktif. Tapi yang namanya bebas ada aturannya ya benar. Apa aturannya? Diatur dalam hal apa ini? Ada undang-undangnya enggak? Ada masih ingat? Ada berapa landasan? Indonesia menerapkan politik bebas aktif. Ada berapa landasan? 1, 3, pinter. Yang pertama, landasan apa? Paling dasar itu landasan apa? Dasar negara kita itu apa? Paling dasar Pancasila, namanya landasan ideal. Yang kedua tadi berapa? Konstitusional UUD 1945. Tapi ada poinnya. UUD alinea keberapa? Keempat, ikut serta dalam perdamaian dunia. Terus yang ketiga ada landasan operasional. Ya, di sini landasan operasional itu mengikuti Undang-Undang Menteri Luar Negeri. Nah, dari ketiga itu yang akan menjadikan Indonesia mengikuti organisasi-organisasi yang ada di seluruh dunia. Ini peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Selanjutnya, pada materi pokok pembelajaran hari ini lebih ke peran bangsa Indonesia
Sudah? Sudah. Ya sudah, cuma berapa gelundung ini? Sudah? Ada yang sudah membuat resum? Resum, laporan membaca, berliterasi. Itu yang di belakang banyak literasinya itu. Itu kata-kata apa? Mutiara. Ada tentang sejarah barangkali? Kalau bacakan kalau yang ada, Mas, kamu gak ada sama siapa? Oh baca, kayak dulu deh, ya. Dulu tidak suka kalau diduakan. Iya. Lo malah ngegame ya? Nah, kan? Benar kan? Oh, mbak itu. Bu Roy paling seneng tidak diduakan. Diduakannya nanti. Jadi 3 aja. Oh, 3 aja. Boleh, jangan ya. Oke, ini ya. Materi pokok pembelajaran kita tentang KAA. Pada peran ini harapan Bu Roy, ya, harapan mungkin guru-guru yang ada di sini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa mengetahui kontribusi apa saja toh yang negara Indonesia itu lakukan di kancah internasional. Tahu kontribusi ya? Apa? Ikut serta, peranannya, keikutsertaannya, keaktifannya, tidak diam saja. Bu Roy yakin kalian menjadi mahasiswa, siswa-siswa yang tidak diam saja ketika ada teman kalian yang jatuh mungkin, yang sedang galau mungkin, diguyu mungkin yang sedang galau terus dihibur gitu. Ini nggak ada yang galau kan? Ada. Kita lihat Fer. Kamu galau Fer? Oh enggak, alhamdulillah. Tapi ditaruh dulu Fer. Atun mana? Gak galau kan? Kok meluas? Oh full senyum, oke. Jangan nyanyi dulu ya, nanti nyanyinya full senyum. Selanjutnya, membuktikan kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia melalui organisasi yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya, memvalidasi informasi tentang kontribusi bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, divalidasi kalian dengan cara kemarin Bu Roy yakin kalian sudah membaca. Selanjutnya, mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia antara lain KAA, Misi Garuda dan Deklarasi Juanda. Selanjutnya, Bu Roy ulas sedikit perannya. Yang pertama, dalam perdamaian dunia, ikut serta dalam perdamaian dunia. Yang kedua, ikut serta dalam organisasi internasional. Nah, Bu Roy punya hadiah sebenarnya. Ya, berapa ini? G7. Berapa negaranya otomatis? 7. Tahu bendera-bendera itu? Tahu. Mana saja? Yang kedua, G20. Berarti berapa negara? 20. Salah satunya ada Indonesia di situ? Yang atas ada Indonesia enggak? Kenapa? Karena bisa. Perbedaan ekonomi. Siapa namanya? Nurdin. Oh, Nurdin. Bisa kan tepuk tangan Nurdin? Iya, bagus dong. Bedanya di bidang ekonomi. Ekonomi itu ada ekonomi maju, betul? Berkembang, betul? Indonesia maju atau berkembang? Kok mundur? Jangan dong. Bangga nggak menjadi warga negara Indonesia? Agak-agak harus bangga dong, ya harus bangga. Karena negara Indonesia ini tercipta dari usaha para pahlawan yang sudah mendahului kita. Nah ini bedanya di bidang ekonomi. Kalau G7 ada Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, United Kingdom, dan United States. Itu ekonominya ekonomi apa? Ekonomi apa? Elit. Ekonomi maju atau elit, boleh nggak apa-apa, bagus.
istilah-istilah keren ya. Jadi sudah tahu tadi ya, kalau G20. Kalau G20 sudah pernah lihat di tayangan televisi? Di mana? Di Bali. Sudah pernah ke Bali? Sama. Oh gagal, kenapa? Oh COVID. Barangkali nanti kelas 3 ini Tidak boleh Bu. kenapa kok tidak boleh? Nggak tahu. Berdoa yang kenceng. Belum dicoba, usaha dulu. Ya ini, anak-anak apa yang kalian tonton ini ya, sudah ya tadi ya. Selanjutnya G7, sebuah grup yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya, dan Amerika Serikat, di mana Uni Eropa juga diwakili G7. Negara-negara tersebut memiliki ekonomi yang maju. Ekonomi yang maju itu seperti apa, Pak? Mas, Mbak? Berlebih. Apalagi? Kayaknya menderita? Tidak. Lapangan pekerjaan banyak? Ya. Bagus. G20 kelompok yang terdiri dari 19 negara dan Spanyol sebagai tamu tetap dengan perekonomian besar di dunia, ditambah dengan satu organisasi antar pemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa yang memiliki perekonomian besar. Jadi ada contohnya, ini kan 19, ibaratnya Spanyol menjadi petingginya yang memiliki ekonomi maju, nah atau ekonomi besar. Dari kedua G7 dan G20 ini adalah upaya Indonesia. G20 ya khususnya Indonesia apa ya, memperlihatkan ini loh, Indonesia itu bisa seperti negara-negara yang lainnya. Sampai sini ada yang bertanyakan? Lanjut. Paham? Nanti kalau ditanyakan kembali bisa? Oh, insya Allah. Oke. Tetap semangat ya. Nggak ngantuk ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Oke. Yang belum anggap saja sudah, nanti sarapan lagi ya. Anak-anak, diskusikan bersama kelompok kalian materi tentang KAA, misi Garuda, deklarasi Juanda, di mana bahan ajar sudah Bu Rois sampaikan kemarin di rumah. Ada yang tidak bawa bahan ajarnya? Bawa semua. Ada yang tidak bawa? Gak usah malu, Fer. Bawa bahan ajar, Fer. Kok kaget gitu, Fer? Oh ngantuk, oke. Fer, semangat, Fer. Seperti biasa itu. Sudah kebiasaan seperti itu? Ya. Kita tanya ini. Selanjutnya, gali informasi sebanyak-banyaknya tentang materi tersebut di atas melalui diskusi kelompok. Bu Roy kasih LKPD, jadi nanti minta tolong tidak ada yang tidak berdiskusi, semuanya berdiskusi dengan baik. Nanti kalau ada yang tidak berdiskusi diingatkan, oke? Yuk, berapa menit? Berapa menit? 30 menit? Cukup? Cukup? Cukup, ayo, bekerja yuk. 1 jam nanti selesai waktunya dong. Ayo. Ayo. Tulisannya yang mungkin tulisannya bagus. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Sini aja. Kita beragam kita dulu. Tenang.
orang dunia suci lo wis dah tak itu yo nek Kamu tanyakan, laki-laki sendiri terus semangat. Tangan dia ni aku. Penting kita. Ditutup. Lagi asing lah. Boleh. Kamu tak tahu tidak? Ada yang mau tanyakan? Kekinian sudah saya cakap. Gak malu buang terus itu dulu. Gak itu malah. Dia cepat. Ya. Boleh.
Dia siapa? Ini siapa lagi? Sampai mana? Yang sejam. Dari sini. Ini loh, mengalami konflik. Kan? Ya, Di belakangnya boleh Bu. boleh, nggak apa-apa. Nggak muat ya? Belakangnya aja nggak apa-apa. Nanti kalau nggak muat boleh di belakangnya nggak apa-apa. Oh gitu. Sampai bawah sampai bawah. Sini aja. Bisa sudah.
Jangan ngobrol sendiri. Kan berdiskusi. Oh iya, betul. Senyum saya Pak. Fokusnya ke saya. Sini ya, Bu. Kan tidak lihat. Ini mesti teman-teman ceweknya juga dipilihin ya. Iya. Enggak, sebentar lagi. Satu jam lagi. Sebenarnya dikasih lagi waktunya kurang. Ayo, 20 menit lagi yuk. Saya bagian harus aktif. Keaktifan juga dinilai sama Bro. Berarti lulus jadi sarjana. Nih. Jadi apa ini? Jadi payo. Nomor 3, apa kabar? Baik. Ini kalian siapa nih yang nulis nih? Sudah selesai. Bisa di pertanyaan tulis satu. Kemarin apa ya? Terlewat. Iya. Iya, betul. Bisa dikasih misalkan atau masukan, saran gitu ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang aktif, karena aktif nanti bisa sama belajar. Berapa siji ya? Berapa siji ya? Lalu itu lakukan gede. Iya. Itu potongannya. Molen. Enggak molen. Kasih pertanyaan. Kamu yang harus jawab. Enggak molen enggak kepala. Buat plus terus. Sudah berapa persen? Kelompok 1 50, alhamdulillah. Kelompok 2 90, alhamdulillah. Berarti diskusinya lancar. Kelompok 3 100%? Belum, Bu. Oh belum. Ini siapa ini? Ayo. Off. Iya. Miss Faris, kira Pak. Sama apa yang Masya Allah? Apa? Sama dulu deh. Kira Ya, kita dalam Iya. diskusi tidak boleh keluar dari bahasan. Sudah ceweknya nanti aja. Selesai.
keaktifan kalian bertanya juga dinilai sama Bu. 5 menit lagi ya. 10, oke, cepet tapi nomor 2 yuk. Mundur 5 menit Bu ya. Dicek lagi hasil diskusinya. Sudah pas atau belum? Sudah kalian gali sebanyak-banyaknya atau belum? Terkait dengan materi informasi dari kelompok 1. Kelompok 1 tadi apa? Konferensi Asia Afrika. Kelompok 2 misi Garuda. Kelompok 3 deklarasi Garuda. Yuk dipersiapkan, nanti siapa yang akan presentasi? Presentasi sama dengan menjawab pertanyaan dari kelompok lain, oke? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke. Ini kelompok 2 masih mencari inspirasi tambahan-tambahan jawaban. Ya, Resti. Kelompok 2, kamu ya, Mas? Presentasi. Mas siapa yang ditunjuk? Oh, Salma. Itu. itu. Dikira melok kelompok. Oh iya. Gabung-gabung. Kita lamar aja. Jangan kembali ke arah. Masuk. Jangan nggak masuk. Hah? Ya, kelompok 3 sudah. Semua yang harap. Sudah 100% sudah. Ada tambahan-tambahan gitu. Cek lagi, cek dan dicek. Apa ditaruh dulu? Diskusi. Nanti yang siap untuk presentasi kelompok mana dulu? 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 3 enggak, Bu. Ini kelompok-kelompok yang sangat luar biasa ini. Bro yakin kalian bisa. Kelompok 1 ada Resti, sampai Ferry, Fer. Aman, Fer? Oke. Kelompok 2 ada Salma, ada Ahmad, Rika, Nova, Bagas, Nurudin. Oke. Ini kalau disuruh presentasi mesti kayak gini. Salma yang presentasi. Kelompok 3, Haryandi, Farikatun, Seka, Farid, Faris, Fitri, Neno. Hari itu namanya satu. Siapa? Siapa? Ini? Atau dia, Bu. Hari itu Bu. Tapi Bu Roy senang manggil Farikatun. Alvin itu Bu Pak itu. Tapi ini? Kalau jenenge Alvin nanti. Oh no. Oke coy. Alvin ayo. Sudah ini? Selesai? Iya. Selesai? Oke semuanya berdiri dulu yuk. Berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Dari dulu ini Bu Roy kalau ngajar mesti kayak gini. Nggak kelihatan nanti dari. Oke. Tangan ke atas. Ke samping. Ya ke samping. Ke samping. Di depan. Ayo. Pinggang. Oke. Menunduk ke bawah. Ke bawah. Terus lihat ke bawah. Ada sampah nggak di situ? Ada. Ada sampah nggak? Ada. Sampah kok. Ada sampah nggak? Ada. Sampah. Oke, alhamdulillah berarti kelas ini masih kondusif untuk kebersihan, ya kan? Ayo, silakan duduk. Selanjutnya, tadi kesepakatan. Yang membelakangi Bu Roy bisa menghadap ke depan. Bisa diputar itu kursinya, enggak apa-apa. Iya sih.
Bahasanya. Siap ini kelompok 1? 2? Siap? Kelompok 1 ini siap apa enggak? Siap? Oke. Ya, kelompok 1 antara Resti, Alfa, Vera, Putri, Ina, Dia, Ayu, Mitra, Ferry. Bu, nanti kalau ada yang bertanya ada tambahan nilai nggak Bu? Ada. Ada dong. Menambahi atau memberikan kritik saran ada nggak Bu? Ada. Betul. Yang presentasi apa lagi? Beratnya presentasi. Oke, jangan dong. Ya, kelompok 1 dulu Resti. Ayo Res. Hari Siapa? Hari Oh, Ferry nanti ada bagian sendiri setiap hari ya. Dari guru ya. Resti ayo Res. Boleh hasil dari LKPD-nya di bawah. Hasil dari hasil dari LKPD-nya di bawah tidak apa-apa. Oke. Oke, perkenalan dulu. Kelompok berapa? Materinya tentang apa? Minta tolong yang lain apabila ada yang mau ditanyakan silakan bertanya, atau ada yang mau menambahi silahkan ditambah, atau kritik saya kurang ini ya, tapi jangan gelut, jangan diajak berantem. Yuk, pasti kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Fatih Isnaiyahama dari diskusi kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran bangsa Indonesia dalam konferensi Asia Afrika. Latar belakang konferensi Asia Afrika. Berakhirnya Perang Dunia II telah menciptakan dua blok superpower, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur oleh Uni Soviet. Perbedaan ideologi yang kontras antara dua blok tersebut antara Uni Soviet yang sosialis komunis dan Amerika Serikat yang kapitalis liberalis berujung pada Perang Dingin pada tahun 1947. Munculnya ketegangan dunia akibat dari persaingan ideologi antara blok barat dan blok timur tersebut sangat mengkhawatirkan sebagian negara-negara di benua Asia dan Afrika. Pada akhir Perang Dunia II yang sebagian besar baru memperoleh kemerdekaannya. Adanya persaingan antara dua blok tersebut membuat negara-negara di Asia dan Afrika merasa khawatir wilayah mereka akan dijadikan sebagai tempat persaingan dan perebutan pengaruh yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi pada wilayah tersebut. Melihat fenomena seperti itu membuat pemimpin di negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka seperti Indonesia, India, Burma atau Myanmar, Sri Lanka, dan Pakistan berinisiatif untuk membentuk pertemuan yang akan mendiskusikan permasalahan dunia yang krusial pada saat itu. Kondisi ini menyebabkan keadaan itulah yang latar belakangi munculnya gagasan dibentuknya konferensi Asia Afrika. Tujuan konferensi Asia Afrika: 1. Mewujudkan perdamaian dunia. 2. Mempererat solidaritas dan kerjasama Asia dan Afrika. 3. Memperkuat nasib negara-negara di Asia dan Afrika. C. Pelaksanaan dan hasil konferensi Asia Afrika. Pelaksanaan konferensi Asia Afrika berlangsung pada 18 April 1955. Pada kesempatan itu Presiden Soekarno membawakan pidato
para panitia konferensi berasal dari bangsa yang berbeda dengan latar belakang sosial budaya, agama, sistem politik, serta warna kulit yang berbeda juga. Namun disamakan dengan pengalaman pahit akibat kolonialisme. Maka dari itu perlu diadakan usaha untuk memperkuat dan memperkokoh perdamaian dunia. Pidato Soekarno disambut baik oleh peserta yang hadir saat itu. Kemudian secara aklamasi Perdana Menteri Ali Sastrowijoyo ditunjuk sebagai ketua delegasi ketua konferensi. Karena itu ketua sekretariat bersama Roslan Abdul Ghani ditunjuk sebagai sekretaris jenderal konferensi. Setelah melalui persidangan selama 1 minggu, sidang umum terakhir KAA dibuka. Dalam sidang tersebut dibacakan rumusan pernyataan dari setiap panitia sebagai hasil KAA. Sidang umum menyetujui seluruh pernyataan tersebut. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pidato sambutan dari ketua delegasi. Setelah itu, ketua konferensi menyampaikan pidato pembentukan yang menyatakan bahwa KAA resmi ditutup. Hasil KAA tersebut dicantumkan dalam dokumen yang dinamai delegasi Bandung. Adapun isi dari delegasi Bandung sebagai berikut: 1. Menghormati hak asasi manusia dan menghormati tujuan-tujuan dan prinsip dalam piagam PBB. 2. Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara. 3. Mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara besar dan kecil. 4. Tidak campur tangan di dalam urusan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan dirinya sendiri atau secara kolektif sesuai dengan piagam PBB. 6. Poin A. Tidak menggunakan peraturan pertahanan kolektif untuk kepentingan khusus negara besar manapun. Poin D. Tidak melakukan perang terhadap negara lain manapun. 7. Tidak melakukan tindakan atau acuan agresif atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun. 8. Menyelesaikan semua perselisihan internasional dengan cara-cara damai, seperti melalui pemilihan, konsilasi, arbitrasi, atau menyelesaikan hukum, ataupun cara-cara damai lainnya yang menjadi pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan piagam PBB. 9. Meningkatkan kepentingan kerjasama bersama. 10. Menjunjung tinggi keadilan dan kewajiban internasional. D. Peran bangsa Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. 1. Sebagai negara penggagas berdirinya Konferensi Asia Afrika, Indonesia bersama dengan 5 negara lainnya, antara lain 1. Ali Sastrowijoyo sebagai Perdana Menteri Indonesia, 2. Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri India, 3. UNU sebagai Perdana Menteri Sri Lanka, Myanmar, 4. Muhammad Ali sebagai Perdana Menteri Pakistan, 5. Sirjul Patel sebagai Perdana Menteri Sri Lanka. Cukup? Oh belum? Oke. Ini kelompok 2 dan kelompok 3 ketakutin. Ya, yang mau tak tanyakan apa itu sudah lengkap ini. Ayo, selesai lanjut. KAA Indonesia bersama keempat negara tersebut melakukan pertemuan dan di dalamnya membahas rencana diadakannya KAA. 2. Sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika. Pertemuan tersebut dilakukan di Kolombo sehingga disebut sebagai Konferensi Kolombo. Setelah Konferensi Kolombo berakhir, diadakan kembali pertemuan kedua di Bogor. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membicarakan persiapan KAA. Pertemuan di Bogor ini menghasilkan kesepakatan tentang agenda, tujuan, dan negara-negara yang akan diundang dalam KAA. Kelima negara yang hadir dalam pertemuan itu kemudian menjadi sponsor resmi KAA dan Indonesia juga sebagai tuan rumah. Presiden Soekarno menunjuk Kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya KAA. 2. Sebagai panitia pelaksana Konferensi Asia Afrika. Sebagai tuan rumah, Indonesia
Ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ada yang ditanyakan? Dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 nanti boleh membantu ya kalau pertanyaan apa jawaban yang ditanyakan. Tanya, siapa namanya? Diana. Yuk, Diana. Jelaskan apa keuntungan pelaksanaan KA bagi bangsa Indonesia. Indonesia dicapai sebagai negara aktif. Oke, lanjut. Ada yang mau menambahi? Indonesia dicap atau dilihat oleh negara-negara internasional sebagai negara yang benar-benar aktif mengikuti organisasi-organisasi yang ada di kancah internasional. Seperti itu ya Mbak Diana ya? Bisa dimengerti? Puas dengan jawabannya? Puas dengan jawaban Mbak Resti? Cukup? Puas? Alhamdulillah. Lanjut, ada pertanyaan? Kelompok 1? Kelompok 3? Ya, sudah lengkap ya. Oke, terima kasih. Mulai dari latar belakangnya, mulai sampai peranannya, siapa yang mencetuskan, siapa yang mempelopori hasil dari KA itu apa. Jadi tujuan-tujuan organisasi yang ada yang diikuti oleh Indonesia otomatis ada yang latar belakangnya, ada latar belakangnya ya. Tidak tiba-tiba terus muncul seperti itu ya. Pasti akan ada masalahnya. Terima kasih Mbak Resti. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Wah. Yang sudah siap terbang. Oh salah. Siap presentasikan. Salma. Ya, itu Salma. Semangat Salma. Ayo. Teman-temanmu memberi semangat. Oh maju. Iya. Oke, minta tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhanisa Arisnaya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan Jangan grogi, jangan berkayak seperti biasanya nih waktu pembelajaran di kelas sama Bu Roy ya. Kelompok 2 sama kelompok 2. Nama saya Farhanisa Arisnaya. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menjelaskan bagaimana Indonesia dalam misi Garuda. Dalam mewujudkan perdamaian dunia, Indonesia turut berperan aktif dalam membantu mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia. Dalam hal ini, Indonesia banyak sekali mengirimkan kontingen Garuda. Sampai pada tahun 2014, Indonesia sudah mengirimkan sebanyak 23 pasukan Garuda atau kontingen Garuda. Pengiriman misi Garuda pertama kali dilakukan pada tahun 1997. Pengiriman ini dilatar belakangi karena adanya konflik di Timur Tengah terkait nasionalisasi perusahaan Suez yang dilakukan oleh Presiden Gamal Abdel Nasser. Pengiriman pasukan Garuda kedua dilakukan pada 1960. Pengiriman kedua dilaksanakan karena adanya masalah perang saudara Timur. Pengiriman pasukan Garuda ketiga dilaksanakan dalam meneruskan usaha kontingen Garuda juga. Kontingen Garuda keempat diluncurkan pada Januari 1973 untuk mengatasi masalah Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Kontingen Garuda kelima dan keenam dilaksanakan pada 1973. Pengiriman kontingen Garuda 3 Pengiriman kontingen Garuda 4, 5, dan 7 dilatar belakangi masalah Vietnam Utara dan Selatan. Sementara pengiriman kontingen Garuda ke 7 dan 8 dilaksanakan pada 1974 karena adanya masalah di Vietnam Utara dan Selatan. Bu Roy tidak apa-apa ini kok. Mendengarkan ini. Ya lanjut. Pengiriman kontingen Garuda ke-9 dilaksanakan pada 1980.
menyediakan kebijakan. Hal ini dikarenakan karena adanya masalah Iran dan Irak. Pengiriman pelatihan ke-10 dilaksanakan pada tahun 1998. Hal ini Kenapa? diajukan untuk masalah di Indonesia. Sejak 1975, Indonesia dianggap sebagai negara perdamaian dunia. Hal ini ditandai dengan didirikannya Indonesia Security yang di dalamnya adalah unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim dalam menjaga perdamaian dunia. Cukup? Cukup? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok dari kelompok 2, dari oleh kelompok 1 atau kelompok 3. Oke, siapa? Mbak Farid Katun. Silakan. Mbak Farid, biar bagus. Mari. Gak bisa buat mengecek. Oke. Ceritanya apa? Ayo, Mengapa Indonesia hadap depan loh. Oh, nasabah. Nah, Mengerti itu. Mengapa Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan lebih mengirim pasukan dengan ke wilayah konflik di seluruh dunia? Makanya ngomong. mengapa Indonesia mengirimkan Mengapa Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia dengan aktif mengirim pasukan perdamaian ke wilayah konflik seluruh dunia? Indonesia mengirim pasukan perdamaian dunia di daerah konflik ya? Kenapa? Sebentar, Mbak Salma dulu. Kenapa alasannya? Karena Indonesia ingin menunjukkan amat dari alinea pembukaan UGL. Ada dia berapa? Mat. Pinter. Nomor 2, ada yang mau menambahi? Mbak Atun kayaknya belum terpuaskan dengan jawaban Mbak Salma. Oh enggak, cukup. Oke ya. Betul sekali. Yang dijawab Mbak Salma tadi. Jawaban dari Mbak Salma terkait dengan kenapa kok Indonesia itu ikut serta dalam perdamaian dunia dan mengirimkan, bahkan mau mengirimkan ya dengan sengaja. Itu yang pertama tadi ya, sesuai dengan peran Indonesia di kancah internasional. Ingin membuktikan ini loh Indonesia bisa seperti negara-negara yang lain. Selanjutnya yang kedua tadi ya, ini terkait dengan mewujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Alinea keempat itu sebenarnya berisi tentang tujuan negara. Tujuan negara itu ada 4, termaktub dalam pembukaan Undang-Undang alinea keempat. Yang pertama, tujuan negara Indonesia mendirikan negara. Yang pertama adalah mensejahterakan kehidupan rakyat. Sudah sejahtera semua ya? Sudah, Bu? Ada belum? Sudah sejahtera semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Harus bangga dengan ini. Sudah, bagus. Yang kedua, dipaksa ini, harus dipaksa ini, kan harus tak paksa ini. Ya, terkait dengan tujuan undang-undang. Yang kedua, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui apa? Pendidikan, bebas mau memilih yang mana. Ya. Ada apa? Gremeng. Kenapa? Nah, pendidikan, mensejahterakan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ikut serta dalam perdamaian dunia. Tapi yang sudah dijelaskan sama Mbak Salma dan ditanyakan oleh Mbak Katun, puas ya Mbak? Yang keempat, menjaga tumpah darah Indonesia. Sampai sini sudah terpuaskan Mbak Katun? Sudah. Sudah. Kelompok 1 ada mau ditanyakan? Nggak ada. Cukup? Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Kelompok sudah berdiskusi dengan sangat aktif sekali. Bagus. Kita bagusnya, kita tampilnya, kita tampilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa presentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Ya ya. Bukan, tiba-tiba nge-plan. Seperti yang di kelas. Sebenarnya aku ngeplan. Ulangi lagi, ulangi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu peran bangsa Indonesia dalam deklarasi 12
salah satu perjuangan bangsa Indonesia yang memperjuangkan batas wilayah laut. Mengapa batas wilayah laut ini diperjuangkan? Karena di dalamnya terdapat satu kesatuan yang dapat dilihat dari aspek politik, sosial budaya, dan pertahanan maupun keamanan. Pada awalnya batas wilayah laut bangsa Indonesia sudah dibentuk oleh pemerintahan kolonial Belanda yang sudah tercantum dalam Ordonansi Maritim dan Teritorial Laut 1939. Ordonansi tersebut berisikan tentang bahwa lebar kelautan Indonesia yaitu 3 mil dimulai dari garis rendah dari masing-masing kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, kepulauan laut-laut bebas dapat membahayakan bangsa Indonesia dalam satu kesatuan yang dapat membahayakan banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Namun pengajuan diplomasi tidak langsung diterima begitu saja. Akhirnya setelah memperjuangkan bertahun-tahun, namun akhirnya deklarasi Belanda sudah diterima dan langsung disetujui oleh bangsa Indonesia dan langsung diterima dan sudah tercantum dalam Konvensi Hukum Laut. Isi dari deklarasi Juanda yaitu bangsa Indonesia menyatakan bahwa sudah menjadi kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Yang kedua yaitu sejak dulu kala bangsa Indonesia sejak dulu kala kepulauan Nusantara sudah menjadi bangsa satu kesatuan. Yang ketiga yaitu Koordinasi Laut 1939. Koordinasi ini tentang organisasi dapat memecah belah kepentingan wilayah Indonesia. Hasil dari deklarasi Belanda yang pertama yaitu batas perairan hasil dari deklarasi Belanda, batas kontinen, batas laut teritorial, dan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Oh, kelompok 3, Priani. Ada yang mau menanyakan terkait dengan deklarasi Juanda? Iya, perkenalan dulu nama saya, mau bertanya. Nama saya Farid Alfiansyah dari Walah, kali panjang. Ayo, mau tanya apa, Farid? Ini kan tentang laut ya. Iya. Ada dari satu. Laut Natuna kan masih berada di perairan Indonesia. Kenapa Malaysia sering mengambil ikan di sana? Apakah ada konflik atau apa? Karena Indonesia terdapat negara yang ahli seperti pertanian maupun perlautan. Kemudian Malaysia datang ke Indonesia untuk mengambil ikan yang banyak. Iya. Yang foto? Samping. Ya, itu ya, Rit. Ya, Bu. Oke, mulai tambahi ya. Yuk, yang bertanya mendengarkan. Laut Natuna itu kan sering ya dengan bebas negara-negara asing masuk mengambil perikanan. Ya, padahal sebenarnya masing-masing negara itu memiliki batas wilayahnya masing-masing yang berbeda. Ya, Bu Roy tanya dulu. Biasanya negara berdasarkan letak geografisnya kan ada batas-batasnya. Ada berapa batas kok sebenarnya? Batas wilayah negara itu ada berapa? 2, 3, 1, ada berapa? Lebih dari 1. Oke. Jawaban paling Sekian. berapa? Sekian. Ada 3 batas. 1 darat, laut, udara. Darat itu biasanya bisa dibatasi dengan kalau kalian pergi ke suatu daerah, ya biasanya ada gambar selamat datang Kota Pati gitu kan? Itu namanya batas wilayah. Tapi batas wilayahnya ada 2, batas buatan dan batas alami. Batas alami biasanya bisa
bisa dipisahkan dari laut mana dengan laut mana, sabana dengan sabana seperti itu ya, atau bahkan pegunungan. Kalau batas perairan, kalau Indonesia berdasarkan hasil deklarasi Juanda, oleh siapa toh? Oleh siapa tadi? Haji Insinyur Juanda Karta. Ayo tak tunggu. Insinyur Haji Wijaya baca. Ini ada apa ya? Tulisannya Wijaya, bacanya Wijaya. Kasih yang betul ya. Ya, oke ya. Itu disepakati kan ada 3 tadi ya. Kontinen, teritorial, juga ekonomi. Negara-negara lain tidak bisa dengan seenaknya masuk, apalagi merampas. Ini punya saya. Ya, ini Pulau Natuna punya saya, tidak bisa seperti itu. Karena pada dasarnya wilayah-wilayah perbatasan perairan itu sudah diatur di atau internasional. Nggak boleh suka-suka langsung masuk itu, nggak boleh. Ya, makanya kenapa kok sering negara-negara itu masuk? Karena apa? Satu, pertahanan kita masih kurang Harus diganti berfungsi. bagus ya. Tugas kalian ini barangkali akan menjadi AU itu atau AL Angkatan Laut gitu ya. Nanti bisa membantu perbatasan. Ada itu. Hah? Ada. Nanti apa itu? Angkatan Laut. PNS kan Apa itu? nganggur lagi sih. Oh, nganggur dapat uang gitu ya? Oh, ya. Selanjutnya untuk perbatasan udara dari mana sampai mana? Awan ke awan. Perbatasan awan ke awan kinton kali ya. Ayo, kalau batas wilayah ini udara Mungkin ada dobronya. nggak ada. Batas wilayah udara adalah udara di atas negara yang kita duduki, yang kita tempati. Kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berarti batasnya dari situ, udaranya dari situ. Makanya ada batasnya juga. Wilayah-wilayah atau negara-negara tertentu tidak boleh bebas langsung terbang ke sana kemari mencari-cari. Itu nggak boleh. Ya, yang mencari-cari apa ini? Cinta. Wah, sampainya sih. Jangan jatuh cinta, nanti galau. Jangan jatuh cinta, nanti sakit hati. Enggak. Very good. Oh enggak? Yang itu ya sebenarnya ya? Iya. Iya. Jangan sama ini. Oh, akun lagi. Ya itu. Maaf ya, untuk batas wilayah negara sama sebenarnya. Negara, lautan maupun wilayah udara. Tadi yang ditanyakan sama Mas Farid itu tadi. Kenapa ini boleh perempuan barangkali mau menjadi angkatan laut, angkatan udara, pilot perempuan keren gitu. Ya, boleh nggak apa-apa. Ya, itu ya Mas Farid ya. Bisa dilihat dari karena pertahanannya yang kurang kuat. Ya, yang kedua, karena ketidakpedulian di wilayah itu tadi. Coba kalian bayangkan di Kalimantan itu loh, Kalimantan. Ruang tamunya Indonesia, dapurnya mana? Malaysia. Keluarga negaranya ada 2. Dia punya KTP itu. Alasannya apa? Kok punya 2 KTP? Kok punya 2 kartu? Karena apa? Di Indonesia, dalam wilayah perbatasan, ternyata lebih mudah mencari kesehatan di negara tetangga daripada negara sendiri. Itu sangat disayangkan. Barangkali nanti akan menjadi dokter-dokter di pedalaman. Mau? Siapa? Kami, dokter pedalaman membantu itu ya. Kalau dokter hewan, harusnya saja di pedalaman masih terbatas. Dokter gitu. Kalau doa Suntik sapi. nggak apa-apa. Ayo tanya. Ini dokter ini ada jangan lupa mulai catat tadi Farid ya. Terus jangan lupa siapa tadi? Diana Bentar, Farid. Diana. Farid Matur. Sebentar dari Andi, kamu harus siap dicecar pertanyaan. Kamu pasti bisa. Siapa namanya? Putri mau bertanya dengan kelompok. Ayo Putri.
Apa keuntungan yang didapatkan? Sebentar. Ayo. Apa? Apa keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia sebagai negara dengan adanya deklarasi Juanda? Apa keuntungan yang didapatkan Indonesia dari hasil deklarasi Juanda? Yuk, silakan dijawab. Nanti kelompok 3 bisa membantu ya. Ya. Oke, Farid. Coba sih, Jos. Ambil putih tuh. Di mana? Ayo. Farid. Jadi pertanyaan. Keuntungan. Pertanyaan. Oke, mulai lagi Mbak Putri. Apa keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia sebagai negara dengan adanya deklarasi Juanda? Keuntungan Indonesia yaitu memperoleh hak mengelola zona ekonomi eksklusif atau ZEE seluas 200 mil laut di luar wilayahnya. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Yeay. Terima kasih Farid. Putri, puas? Alhamdulillah ya itu tadi. Sangat diuntungkan apalagi dengan adanya deklarasi Juanda. Ada 3 tadi. Yuk, satu-satu yang pertama bertanya. Oh, tambahan. Oh, bertanya. Oke, sebentar ya. Yang tadi ya. Ada 3. Ketiga itu kalau kontinen ya sama teritorial, negara Indonesia berhak mengambil sebanyak-banyaknya ikan yang ada di dalamnya. Akan tetapi harus apa? Memperlihatkan atau menjaga kelestarian atau ekonomi ekosistem yang ada di lautan itu. Makanya ada aturannya. Kalau dulu Menteri Susi kita tidak boleh mengambil ikan dengan buka dari maut. Jalannya itu yang kecil-kecil itu loh. Jadi anaknya pun juga akan ikut serta, anak-anak yang ada ikannya itu. Ya, jadi akan merusak ekosistem yang ada di lautan. Bebas mengambil. Pancing wae, tidak boleh dikasih obat. Ada yang bilang seperti itu. Nelo, atau buah atau Atau iya betul itu juga tidak boleh. Atau kalau nggak memakai pom juga tidak boleh, karena akan merusak apa? Terumbu karang. Gitu. Ya, tapi zona ekonomi eksklusif itu boleh dilalui oleh negara-negara luar, tapi harus izin. Ya, tidak boleh langsung masuk gitu. Tadi yang sudah ditanyakan Farid. Pulau Natuna itu. Ya, sampai sini paham ya Mbak Putri ya? Ya. Mbak siapa namanya? 20 menit. Mbak Evi. Mbak Lesti. Yuk lanjut Mbak Lesti, mau bertanya tentang deklarasi Juanda. Apa pengaruh deklarasi Juanda terhadap perekonomian Indonesia? Apa pengaruh deklarasi Juanda terhadap perekonomian Indonesia? Yuk jawab. Yuk kelompok 3 dibantu jawab. Ini kayaknya deklarasi Juanda asik ini ya. Ya Bu. Tanya banyak ini berarti keren. Ya. Pengaruhnya di bidang ekonomi adanya deklarasi Juanda. Intinya kalau dulu Belanda, warisan Belanda itu wilayah perairan itu sedikit, kecil sekali. Hanya 3 mil ya. Hanya 3 mil. Ya, padahal terbentang lautannya dari Sabang sampai Merauke, warisannya hanya 3 mil saja. Merugikan Indonesia enggak? Nah, kalau dari deklarasi Juanda itu akhirnya diupayakan harus diambil haknya, pulau-pulau kecilnya juga kan. Yuk, Mbak Haryati dibantu jawab. Nanti dibantu jawab kelompoknya. Deklarasi Juanda dalam perekonomian. Keuntungannya. Haris, Putri, Nino, Seka, yuk bisa membantu. Kelompok 2 bisa membantu. Keuntungan di bidang perekonomian adanya keputusan deklarasi Juanda. Gitu ya Mbak Resti ya, pertanyaan tadi ya. Yuk, yuk bisa yuk.
Menurutmu, deklarasi Juanda pengaruhnya di bidang ekonomi itu apa? Positif atau negatif? Adanya deklarasi Juanda? Positif. Berarti apa keuntungan di bidang perekonomian? Menetralkan. Menetralkan. Kok sektornya apa? Perairan Indonesia semakin besar. Perairan Indonesia semakin besar. Katanya di bidang perekonomian? Ayo. Di bidang perekonomian kaitannya dengan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda. Mulai masuk ya? Oke, deklarasi Juanda tadi ada berapa tuh hasilnya? 3. Ayo sebutkan lagi. 1. Kontinen. 2. Teritorial pinter. 3. Ekonomi eksklusif. Otomatis ketika ada batas-batas itu, di mana ada beberapa wilayah yang Indonesia diperbolehkan mengambil sebanyak-banyaknya kan, tapi dengan memperlihatkan atau dengan mempertimbangkan kaitannya dengan pelestarian alamnya. Nah, ketika para nelayan itu mengambil ikan-ikan yang ada di situ, otomatis perekonomiannya meningkat enggak? Di sektor itu meningkat enggak? Bahkan kalau kalian ketahui, negara Indonesia itu banyak hasil-hasil di perekonomian di bidang perairan kelautan itu banyak yang diekspor ya Banda? Ya. Bangga enggak? Bangga. Sudah mulai bangga ini ya? Nah, gimana paling? Saat ini saya ingin membuat inovasi baru. Oke, bangga ya? Nah, apa yang diekspor? Ikan apa? Salmon. Apa lagi? Salmon, bener salmon? Kamu bisa tuna. Bukan salmon. Kalau salmon di mana? Mana? Nggak mau luar negeri. Mana? Jepang. Beda. Kalau di Indonesia, ikannya yang besar-besar tuh? Tuna. Yang kulitnya kalau segede itu warnanya merah itu. Oh, wih, bagusnya. Terbang itu ya. Terus ekspor yang kedua? Lobster, pinter. Ketiga? Serang. Boleh nggak sih kita menangkap ini? Boleh, karena itu akan mengganggu ekosistem yang ada di situ. Ya, gitu ya. Jadi proses ekspor maupun impor yang dilakukan oleh Indonesia, khususnya ekspor, itu akan menambah perekonomian bangsa Indonesia di bidang ekonomi khususnya. Seperti itu ya Mbak Resti. Terpuaskan dengan jawabannya Mbak Haryanti melalui Bu Loli. Karena Bu jubir yang Mbak Haryanti. Terpuaskan ya? Terpuaskan. Ada yang mau tanya lagi kelompok 2 yang tanya? Sudah. Kelompok 3 tanya sendiri barangkali dengan kelompoknya sendiri. Ada? Sudah. Dilempar sih dulu. Sampol. Oke, selamat dulu Mbak Haryanti, tepuk tangan untuk Mbak Haryanti. Dari ketiga kelompok tadi, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ada yang mau menambahi. Dapat nilai doi. Yuk. Boleh Kak AA, boleh ngisi Garuda, boleh deklarasi Juanda. Jangan kenalan. Oh, mau Putri maju boleh? Ayo maju dong Bapak. Tak temenin. Ayo maju. Tak temenin. Maju yuk. Tak temenin yuk. Ayo Putri yuk. Maju yuk. Tepuk tangan dong Mbak Putri dong. Mau maju nih, mau penambah. Tepuk tangannya kok sedikit sekali. Mana tepuk tangannya? Ayo. Kok jadi? Oke, di situ aja, di sini. Tapi berdiri. Di sini, tapi berdiri. Nggak berani. Oke, siap. Yuk, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Oke. Bu Roy tambahkan. Tadi yang dari kelompok 1 tentang KAA. Ya, tentang KAA. Konferensi Asia Afrika. Tadi ya, kita review lagi. Tadi ada berapa pencetus
Kalau deklarasi Juanda tadi siapa yang mempelopori? Siapa kali di deklarasi Juanda? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Nanti kalian bisa membedakan ASEAN itu yang mempelopori siapa, oleh siapa. Ya nanti akan ada bedanya jelas. GNB pun juga begitu. Selanjutnya ini yang pertama Perdana Menteri dari Indonesia. Siapa namanya? Ali Sastro Amijoyo. Tulisannya Mijojo, tapi bacanya Mijoyo ya. Iya betul. Selanjutnya dari Pakistan, Muhammad Ali siapa? Selanjutnya India, Jawaharlal Nehru. Sri Lanka, John Kotelawala yang tidak bisa ini. Perdana Menteri Burma yaitu UNU. Nah, ya. Ini negara pencetus dari konferensi ASEAN. Selanjutnya, tadi sudah disampaikan oleh Resti, hasilnya dikenal dengan dasar sila Bandung. Ya, kalau kalian nanti jalan-jalan ke Bandung liburan kan sebentar lagi liburan ya. Bisa jalan-jalan ke Bandung. Nanti bisa jalan-jalan ke Bandung di museum atau konferensi ASEAN. Ya, selanjutnya hasilnya adalah dasar sila Bandung. Selanjutnya misi Garuda itu sudah jelaskan. Salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan PBB. Nah ini beberapa kontingen Garuda yang dikirimkan oleh Indonesia. Pertama kali yaitu Mesir. Selanjutnya deklarasi Juanda. Kalau deklarasi Juanda yang perlu kalian ingat adalah tentang hak kelautan, batas wilayah kelautan yang ada di Indonesia. Selanjutnya batas perairan. Ini yang dari titik-titik putus-putus ini adalah zona ekonomi eksklusif. Negara lain boleh masuk tapi harus izin. Selanjutnya ya, tadi sibuk kayaknya kontinen, batas, teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Dari penjelasan Bu Roy hari ini tentang peran Indonesia, ada yang bisa membantu gue untuk menyimpulkan hari ini kesimpulannya apa perannya? Menguntungkan apa tidak? Menguntungkan dalam bidang apa saja? Ekonomi Indonesia diperhitungkan oleh negara-negara lain. Ya, ternyata ini bocah Indonesia itu ada apa? Ini rapuh ya, dulu sebelum merdeka Indonesia kan dijajah ya. Nah, dulu Indonesia sangat merdeka sekali. Tapi dan awal kemerdekaan Indonesia belum sampai sekarang ini. Belum diperhitungkan, ini Indonesia seperti tidak. Ya, tapi dengan Indonesia mengikuti organisasi-organisasi, negara-negara lain bisa melihat Indonesia. Oke loh, Indonesia itu seperti ini. Salah satunya tadi bisa menjadi tuan rumah G20. Ini kenapa Mas? Jangan dong ya. Ini selanjutnya dari hal ini semua, ya dari kesimpulan dari refleksi tadi ada beberapa yang kalau kelompok 1 alhamdulillah sudah bagus, ya sudah lengkap informasi yang digali. Untuk kelompok 3 juga lumayan, kelompok 2 juga alhamdulillah sudah bagus. Terima kasih untuk hasil diskusinya hari ini. Untuk pembelajaran minggu yang akan datang, hari Rabu bukan minggu yang akan datang, hari Rabu kita akan membahas sama organisasi internasional. Kita harapannya ketemu lagi, kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari Rabu kita ketemu lagi membahas tentang ASEAN. Siapa yang suka sepak bola? Oke, kalau ASEAN itu SEA Games atau ASEAN Games? Oke, ASEAN. Lalu yang kedua besok kita bahas gerakan non-blok. Ya, yang ketiga Pak? Oki, organisasi konferensi Islam. Ya, itu nanti bahan ajar akan boleh sampaikan lagi, pelajari. Selanjutnya
Minta tolong nanti kelompok 1 Mbak Resti bisa bertemu Bu Roi di kantor, karena kelompok 1 menggali informasi yang paling banyak. Jadi nanti akan ada reward dari Bu Roi bersama kelompoknya. Minta tolong kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 1 karena berhasil menggali diskusi yang sangat banyak sekali. Oke. Terus jangan lupa. Harapannya nanti reward ini bisa menjadikan kelompok-kelompok yang lain bisa lebih semangat lagi untuk menggali informasi, untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bu Roi. Ya, karena ini masih pandemi, mohon bisa selalu jaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk hari ini mohon maaf karena kalau Bu Roi nanti pakai masker suaranya tidak terlalu jelas atau kedengaran merdu barangkali ya. Merdu ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Pokoknya tadi ini Maulana Akmal ini harus semangat, tidurnya jangan malam-malam ya Mas. Iya. Kelihatan sekali kalau kelelahan ya. Jangan main. Oh iya. Ya, terima kasih sekali lagi Mas. Untuk penutup pembelajaran hari ini, Mas Ferry bisa dipimpin doa yang khusus. Alhamdulillah. Doakan teman-teman kita yang hari ini tidak bergerak, semoga diberikan kesehatan. Ya, oke. Ya Mas Ferry, dibantu doa. Doa mulai. Oke, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi nanti Mbak Resti ya, perwakilan teman-temannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun minkum. Masalah